mafia, chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big bag hunter with the. Yang pertama, kita akan membahas sistem hukum di Indonesia. 1. Makna dan karakteristik hukum. Hukum pada hakikatnya merupakan pagar pembatas agar kehidupan manusia aman dan damai. Sesuatu disebut hukum jika mengandung unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat. Yang kedua, peraturan itu dibuat dan ditetapkan oleh badan-badan resmi yang berwajib. Yang ketiga, peraturan itu bersifat memaksa. Dan yang terakhir, sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas. Adapun yang menjadi karakteristik dari hukum adalah adanya perintah dan larangan, serta perintah atau larangan tersebut harus dipatuhi oleh semua orang. Yang kedua, penggolongan hukum. Berdasarkan sumbernya, hukum undang-undang, hukum kebiasaan, hukum traktat, serta hukum jurisprudensi. Yang kedua, berdasarkan tempat berlakunya, meliputi hukum nasional, hukum internasional, hukum asing, hukum gereja. Dan yang ketiga, berdasarkan bentuknya, meliputi hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Yang keempat, berdasarkan waktu berlakunya, meliputi hukum positif dan hukum negatif. Yang kelima, berdasarkan cara mempertahankannya, meliputi hukum material dan hukum formal. Yang keenam, berdasarkan sifatnya, yang meliputi hukum yang memaksa dan hukum yang mengatur. Yang ketujuh, berdasarkan wujudnya, yaitu hukum objektif dan subjektif. Yang ke-8 berdasarkan isinya, hukum publik dan hukum privat. Yang ketiga adalah tujuan hukum. Tujuan hukum adalah untuk menertibkan masyarakat dan melindungi segenap bangsa dan seluruh tanah air Indonesia. Yang keempat, tata hukum di Indonesia. Tata hukum Indonesia merupakan keseluruhan peraturan hukum yang diciptakan oleh negara dan berlaku bagi seluruh masyarakat Indonesia yang berpedoman pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, kita akan membahas tentang mencermati sistem peradilan di Indonesia. 1. Makna lembaga peradilan. Lembaga peradilan adalah pengadilan negara, yaitu lembaga yang dibentuk oleh negara sebagai bagian dari otoritas negara di bidang kekuasaan kehakiman dengan sumber hukumnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di dalam negara. Terdapat perbedaan antara konsep peradilan dengan pengadilan. Peradilan menunjuk kepada proses mengadili perkara sesuai dengan kategori perkara yang diselesaikan. Adapun pengadilan menunjuk pada tempat untuk mengadili perkara atau tempat untuk melaksanakan proses peradilan guna menegakkan hukum. Yang kedua, dasar hukum lembaga peradilan. Adapun yang menjadi dasar hukum terbentuknya lembaga-lembaga peradilan nasional diantaranya adalah: yang pertama, Pancasila terutama sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Bab 9 Pasal 24 Ayat 2 dan 3. Yang ketiga, klasifikasi lembaga peradilan. Dalam Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman disebutkan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Dari ketentuan di atas, sesungguhnya Badan Peradilan Nasional dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung, yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara. Yang kedua, Mahkamah Konstitusi. Yang pertama, kompetisi relatif, yaitu kompetisi yang berkaitan dengan tugas dan wewenangnya untuk mengadili suatu perkara. Yang kedua, kompetisi absolut, yaitu kompetensi yang berkaitan dengan wilayah hukum atau wilayah tugas suatu badan peradilan. Yang keempat, perangkat lembaga peradilan. A. Peradilan umum, yaitu pengadilan negeri dan pengadilan tinggi. B. Peradilan agama, yaitu pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama. C. Peradilan militer, yaitu pengadilan militer, pengadilan militer tinggi, pengadilan militer utama, pengadilan militer pertempuran. D. Peradilan tata usaha negara, yaitu pengadilan tata usaha negara dan pengadilan tinggi tata usaha negara. Yang kelima, tingkat lembaga peradilan. Yang pertama, pengadilan tingkat pertama atau pengadilan negeri, yang kedua pengadilan tingkat kedua, dan yang terakhir kasasi oleh Mahkamah Agung.
Dan materi yang terakhir yang akan kita bahas yaitu menampilkan sikap yang sesuai dengan hukum. Ketaatan atau kepatuhan terhadap hukum yang berlaku merupakan konsep nyata dalam diri seseorang yang diwujudkan dalam perilaku yang sesuai dengan sistem hukum yang berlaku. Adapun ciri-ciri seseorang yang berperilaku sesuai dengan hukum dapat dilihat berikut. Yang pertama, disenangi oleh masyarakat pada umumnya. Yang kedua, tidak menimbulkan kerugian bagi diri sendiri atau orang lain. Yang ketiga, tidak menyinggung perasaan orang lain. Yang keempat, menciptakan keselarasan. Yang kelima, mencerminkan sikap sadar hukum. Dan yang terakhir, mencerminkan kepatuhan terhadap hukum. Baiklah teman-teman sekalian, demikian yang dapat saya sampaikan dari bab 3 di kelas 11 mengenai sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Sekian dan terima kasih.